dapat menggantikan kehadiran-Mu dalam hidupku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu seluruh hidupku, persembahanku, Yesus kekasih jiwaku. Kau yang terindah, permata hatiku, Yesus, Yesus. Ku berikan persembahan terbaik hanya bagimu, hidupku. Ku mau jadi seperti-Mu, Tuhan. Seluruh hidupku adalah persembahanku, yang kudus dan yang berkenan bagimu, Tuhanku. Bagiku seluruh rencana-Mu, Tuhan. Hanya bagimu seluruh hatiku, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita buka sama-sama dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Dua Timotius pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia diperlengkapi untuk setiap. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3. Amin. Nah, saudara, minggu-minggu ini, hari-hari ini, saya tidak tahu kenapa, tetapi sepertinya Tuhan taruh di hati saya untuk berkutat atau membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dalam kaitannya dengan teologi atau dalam kaitannya dengan kehidupan rohani orang Kristen. Dan memang kita ini tidak bisa memungkiri bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari teknologi. 100 tahun yang lalu itu tidak ada yang namanya microwave. Yang ada cuma tungku oven yang dibuat dari tanah liat besar. Tidak ada timernya, tidak bisa diputar. Tidak ada zaman dulu. 100 tahun lalu tidak ada yang namanya motor molok, pesawat terbang. Kalau orang mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, harus naik kapal atau kalau perlu jalan darat. Belum ada yang namanya kapal terbang. Setelah Wright bersaudara menciptakan itu dan disempurnakan lagi dan lagi, baru ada yang namanya pesawat terbang. 100 tahun yang lalu, apalagi tidak ada yang namanya handphone, telepon genggam. Telepon aja 100 tahun yang lalu itu ya masih belum sempurna. Alexander Graham Bell ketika menciptakan telepon, itu masih telepon landset, kabel. Belum ada namanya wireless, belum ada namanya telepon yang tanpa kabel, nirkabel belum ada. Kalau telepon harus gini, telinganya di sini dan mikrofonnya di sini, gini. Zaman berkembang muncullah yang namanya telepon umum. Tidak tahu sekarang sudah mungkin jarang dipakai. Ada lagi yang namanya wartel, warung telepon. Waktu saya masih kecil di depan itu ada wartel dan saya selalu lihat kok seru ya orang ngobrol itu. Ada kursi, ada bilik kecilnya, sampai nongkrong, medingkrang sampai gini, telepon. Ketika waktunya mau habis, masuk koin lagi. Telepon lanjut, ya apa, kok enak rasanya. Saya sendiri tidak pernah merasakan itu. Bukannya karena tidak mau, bukannya karena teknologi itu setan, tapi di rumah juga sudah ada telepon gitu ya kan. Jadi tidak perlu sampai di wartel telepon lama-lama. Nah, teknologi sudah berkembang begitu pesat. Ada sebuah ilustrasi yang dituliskan oleh seorang penulis buku. Orang ini bernama Ken Ham. Ken Ham ini suatu saat dia diberikan surat atau di email oleh seorang ibu-ibu yang sudah tua. Ibu-ibu yang tua ini bilang kepada Ken Ham, maaf, saya sangat terribly upset, saya sangat kecewa bahwa hari-hari ini
kita menggunakan warna di buku gambarnya anak-anak kecil. Wanita ini bertumbuh tentunya pada zaman ketika mewarnai itu hanya hitam dan putih. Belum ada namanya pensil warna, belum ada. Dan wanita ini bilang bahwa dulu saya di sekolah minggu, materi yang saya pakai warnanya cuma hitam atau putih. Dan penulis ini, Ken Ham ini dinasehati secara keras, secara tegas oleh wanita ini. Dia berkata bahwa dunia itu yang menggunakan warna. Iblis menggunakan warna. Untuk apa? Menggunakan warna-warna itu untuk mengisi buku-buku gambar sekuler, bukan yang rohani. Warna itu digunakan untuk tujuan yang jahat. Oleh karena itu, wanita ini menyatakan bahwa warna itu jahat. Apakah saudara termasuk golongan dari orang-orang yang seperti ini? Yang anti teknologi? Handphone itu jahat. Gadget itu jahat. Mulai sekarang tidak boleh ada paket internet. Karena internet itu jahat. Mulai sekarang handphone cuman pakai telepon sama SMS. Tidak boleh pakai internet. Apakah saudara termasuk golongan yang seperti itu? Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Nah, Ken Ham ketika diberi surat oleh wanita tua itu tentunya dia membalas. Dia berkata, oh ya memang betul ibu bahwa iblis bisa menggunakan warna, tapi ingat siapa yang menciptakan warna? Siapa yang menciptakan manusia bisa mengenali warna? Apa yang Tuhan berikan pada kita, yang bisa kita nikmati hari-hari ini, yang bisa kita pelajari hari-hari ini, itu semua memiliki tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tergantung bagaimana kita memilihnya. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Media, televisi, internet. Ada yang bilang, oh enggak boleh internet itu jahat. Loh, saudara, pendeta zaman sekarang, kalau cari bahan khotbah juga salah satu yang digunakan internet. Saudara. Kalau zaman dulu mungkin memang pendeta hanya full murni menggunakan Alkitab saja dan buku penuntun. Zaman dulu tidak ada pendeta yang khotbah bisa pakai video, bisa pakai ilustrasi gambar, bisa pakai tulisan yang bisa memutar kanan kiri. Zaman sekarang karena teknologi itu maju, digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ayat ini dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Mari katakan diperlengkapi. Untuk setiap perbuatan baik. Saudara, yang namanya diperlengkapi kita semua tahu, itu di setiap zaman, di setiap musim, di segala musim, dalam segala keadaan, kita ini punya perlengkapan. Perlengkapan itu apa? Kita punya hikmat yang bisa membedakan. Kita punya cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa berkata ya, kita bisa berkata tidak. Nah, yang lebih seru lagi, kalau saudara belum tahu, di dunia ada yang namanya Church of Scientology, science. Jadi gereja, tapi yang disembah adalah ilmu pengetahuan. Mereka berkata bahwa ilmu pengetahuan adalah segala-galanya. Dan mereka percaya bahwa manusia itu kalau meninggal itu namanya bukan meninggal, tapi saya lupa istilah benarnya karena saya tidak mempelajari. Pokoknya kayak tubuh yang hanya terjatuh gitu saja. Dan manusia ini terdiri dari ini dan itu. Saya tidak akan terangkan karena mungkin terlalu aneh bagi kita yang mendengarkannya. Nah, mereka ini menyembah ilmu pengetahuan, bukan Tuhannya, tapi ilmu pengetahuan. Memang mungkin mereka lebih pintar dari kita. Saudara perlu tahu, gereja Scientology itu jemaatnya bukan orang biasa. Saudara tahu Tom Cruise? Tahu saudara? Bintang film. Itu anggota gereja Scientology.
menyembah ilmu pengetahuan. Filmnya bagus, Mission Impossible dan lain-lain. Tapi member of Scientology, anggota Scientology menyembah ilmu pengetahuan. Saya tidak bilang bahwa Tom Cruise jahat, enggak. Tapi saya berkata bahwa mereka lupa yang menciptakan sains itu siapa. Yang membuat manusia bisa berteori, yang membuat manusia bisa menciptakan sains, itu siapa? Jemaat Mojokerto lebih pintar. Siapa yang menciptakan ilmu pengetahuan? Kalau gitu kita menyembah yang diciptakan atau menyembah penciptanya? Haleluya. Yang menciptakan ilmu pengetahuan itu Tuhan Yesus. Jadi yang kita sembah bukan ilmu pengetahuannya, tetapi Tuhan Yesusnya. Mungkin bagi orang luar kita terdengar deso. Aduh ini agama, Kristen ini agama apa, lagi bukan agama asli. Nah kalau ngomong asli sama ndak asli ini ada yang lagi hangat tapi ndak usah dibahas. Ini bukan agama asli, agama bawaan dari luar gitu ya kan. Saudara kalau kita baca firman Tuhan tidak pernah itu bilang, ada saudara coba cari di firman Tuhan, handphone itu jahat tidak boleh dipakai. Internet itu jahat tidak boleh dipakai. Nah, Alkitab selalu mencatat manusia diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bahkan pengkhotbah juga mencatat untuk anak muda terutama, beria-rialah, bersukacitalah dalam masa mudamu, tapi ingatlah semuanya itu akan diadili, dihakimi pada nantinya. Jadi saudara, intinya saya ingin kita semua mengerti bahwa Tuhan menciptakan pikiran kita dan kemudian pikiran kita bisa menciptakan teknologi. Untuk apa saudara? Tidak lain tidak bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada orang yang anti teknologi, nah antinya bisa dua macam. Yang pertama karena apa? Saya sudah tua, tidak ngerti apa itu teknologi. SMS, MMS, MMM, ya kan? SSS. Yang saya tahu, kalau lapar ya pergi ke warung Maes gitu, itu lebih enak. Warung CS, nah itu saya ngerti. Kalau SMS, MMS saya tidak ngerti. Iya, mungkin ada yang memang tidak mengerti karena terlalu ketinggalan jauh. Tapi kita juga tidak perlu mengatakan, oh teknologi itu jahat. Saudara, kalau teknologi itu benar-benar jahat, tidak perlu ada layar di sini. Jadi kalau saudara mau baca ayat firman Tuhan harus pakai kertas. Tidak boleh bawa handphone dalam gereja. Semua bacanya harus pakai kertas. Tapi Alkitab saya kecuci, jatuh hilang. Tidak bawa Alkitab buku, tidak boleh masuk gereja. Nah itu kalau kita anti teknologi. Tapi kita tidak. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mulai dari Kejadian pasal 1, kita tidak usah baca. Yesus berkata kepada manusia pertama, berkuasalah atas dunia ini, taklukkan dunia ini. Termasuk apa? Dalam hal teknologi. Sebentar lagi akan ada yang namanya tur ke luar angkasa. Jadi saudara kalau jalan-jalan bukan lagi bawa paspor pergi ke Singapura, Hong Kong, Amerika, tapi saudara bisa traveling ke Mars. Atau kalau perlu nanti teknologi Hyperloop sudah jadi, mungkin Surabaya ke Amerika hanya ditempuh dalam waktu beberapa menit atau beberapa saat saja. Sekarang kalau naik pesawat dihitung jam terbangnya saja tanpa berhentinya, kurang lebih hampir 20 jam ke Amerika. Pencipta mobil Tesla, mobil elektronik Elon Musk menggagas mengenai teknologi Hyperloop. Itu seperti ada lubang pipa itu dan di dalamnya terdapat seperti kereta yang seperti peluru kecepatannya. Nanti saudara coba cari Hyperloop. Itu kalau jalan itu bukan gitu, enggak. Cepat seperti itu. Dan yang di dalam enggak terasa cepatnya. Nah saudara belum tahu kan? Ini teknologi saudara. Ini teknologi. Justru kita harus peka dengan teknologi. Supaya apa? Jangan buat iblis menggunakan teknologi untuk mempermainkan kita. Hari-hari ini kita sering melihat banyak sekali orang yang dipermainkan dengan teknologi. Yang paling sederhana,
orang-orang katakan hoax, atau bahasa Inggrisnya hoax, berita-berita palsu. Nah saya saudara sebagai anak yang hidup di zaman milenium atau millennials, saya belajar yang namanya teknologi dan saya tahu oh ini palsu, ini berita asli. Tapi mungkin banyak yang belum tahu sehingga semua berita itu disebarkan. Nah yang lucu seperti ini, wah ada berita menarik misalnya tentang si A, si B, dikirimkanlah lewat WhatsApp, lewat BBM. Berapa menit kemudian, maaf itu berita palsu. Lah gimana ini bertanggungjawabannya? Belum lama lagi kirim berita ini lagi. Yang kemarin yang lucu, yang terakhir diberitakan katanya mantan Menteri Perekonomian Indonesia, Kwi Kian Gi, meninggal dunia. Wih, kok hebat bisa tahu berita. Saya iseng, saya coba cari. Ada berita lain mengatakan, isu bahwa Kwi Kian Gi meninggal itu bohong. Kwi Kian Gi baru saja ditemukan keluar dari tempat olahraga, baru berolahraga. Loh, coba. Nah mungkin saudara bilang, alah itu biasa, oh ini penting. Saya pernah ungkapkan bahwa teknologi ini bisa kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Pengetahuan-pengetahuan yang baru, saya tidak akan bisa berdiri di sini dan berkhotbah pada saudara kalau tidak diisi pengetahuan. Dari mana itu didapatnya? Salah satunya adalah teknologi. Teknologi yang memampukan kita semua. Nah, saudara jangan salah pikir bahwa teknologi itu di atas teologi. Tidak. Justru teknologi ini digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Saya yakin semua saudara di tempat ini pada hari ini di kantong ada yang namanya telepon genggam. Betul? Entah itu yang tanpa layar, udah ada tanpa layar, pasti ada layarnya. Layar sentuh saudara, atau masih ada keypadnya. Nah di Indonesia ternyata ratusan tahun yang lalu sudah ada yang namanya teknologi touchscreen. Restoran, ya kan? Saudara kalau pergi ke restoran Padang itu touchscreen, saudara. Ada kacanya besar, pilih yang mana? Ini, tit. Nah, diambilkan sama orangnya. Itu teknologi touchscreen. Kalau saudara tidak ngerti nanti pergi ke restoran Padang, lihat itu layarnya, yaitu isinya ayam, rendang, tekan aja. Pak ini, tit. Akan ambil sendiri, kita tidak perlu ambil. Ini Pak. Ini, nah, itu touchscreen. Ya kalau tidak mengerti tidak apa-apa. Wah saya ini merasa berdosa tidak ngerti teknologi. Enggak. Nah saudara, Tuhan mengizinkan teknologi itu masuk dalam hidup kita supaya kita ini berkembang menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara mau seumur hidup meskipun Tuhan berkati secara luar biasa, saudara katakan, oh enggak, zaman saya transportasi itu cuma sepeda ontel. Maka sampai saya nanti meninggal, saya cuma naik sepeda ontel. Terus tiba-tiba datanglah jadwal pelayanan saudara, pergi ke Wonosalam atau Krikilan. Maaf, agak kasar bahasanya, ngontelo ke Krikilan kalau tidak meledos kentolnya saudara. Kita diberi Tuhan teknologi untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Saudara diberkati untuk punya mobil, pakai mobil. Ada seorang pendeta, ya tidak usah disebutkan namanya, berasal dari pucuk gunung. Suatu hari pendeta ini pergi ke mall, dan di mall itu ada pintu geser otomatis. Dan ketika dia lewat, tentunya sensornya membaca ada orang, dia dekat pintu, pintunya buka otomatis. Pendeta ini langsung, sikal awal-awal, aku tengking setan keluar dari pintu ini. Loh saudara, sayang sekali, sayang sekali. Teknologi itu diciptakan oleh siapa? Tuhan. Dan digunakan untuk memulakan nama siapa? Tuhan. Jadi hari ini saya mengajak kita semua untuk lebih berhati-hati. Khususnya dalam berteknologi. Khususnya lebih tajam lagi dalam sosial media. Karena apa yang seringkali kita hanya simpan dalam hati, yang hanya kita ungkapkan pada Tuhan karena itu rahasia, hari-hari ini nampaknya manusia lebih suka untuk membagikannya di sosial media. Manusia lupa bahwa sosial media yang menonton itu bukan cuma jutaan tapi miliaran orang.
Manusia lupa bahwa teknologi itu dipantau. Dan kalau sudah sekali menulis, meskipun mau saudara hapus, itu tidak bisa terhapus. Datanya itu disimpan, memorinya disimpan. Misalnya saudara nulis sesuatu, mau saudara nulis maaf tadi keliru, tidak bisa, mau keliru kayak apapun disimpan. Misalnya suatu saat saudara emosi kepada seorang pemimpin negara misalnya. Saudara nulis dan kemudian dipantau datanya oleh, saya tidak akan sebutkan karena saudara malah bingung semua nanti. Dipantau dan diambil tulisan saudara, meskipun dalam bahasa asing diambil itu. Dan saudara diminta pertanggungan jawab atas apa yang saudara tulis. Setelah itu dijebloskan ke penjara. Mau apa saudara? Hari-hari ini kita sedang melihat bahkan di negara kita sendiri, hal ini sedang dipertajam. Ada seseorang yang pernah mengedit video seseorang berbicara di YouTube dan hari ini orang ini sedang disidang dan divonis 2 tahun penjara. Inisialnya BY, yang rambutnya putih saudara. Karena apa? Teknologi. Semua karena teknologi. Nah coba, kalau kita gunakan teknologi, misalnya pagi hari, saudara bangun, aduh telat ibadah pagi. Tidak apa-apa, buka teknologi, cari channel GAB TV, nonton ibadah pagi, teknologi. Aduh, saya kalau dengar firman Tuhan 1 hari 1 kali kok kurang ya. Cari di internet, cari khotbahnya siapa, dengarkan khotbah itu, teknologi. Nah oleh karena itu hari ini saudara, 2 Timotius 3 ayat 17 berbicara pada kita, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Advancement of technology. Teknologi yang terus berkembang. Jangan kita jadikan justru untuk menjauh dari hal itu. Itu ciptaan Tuhan. Amin saudara. Teknologi itu ciptaan Tuhan. Manusia yang menciptakan. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Lupa bagaimana dengan nanti 666 dan sebagainya. Nah itu nanti ada penjelasan lain. Wong dinamai diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pasti kita nanti diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan mau nanti diberikan tanda di dahi dan di tangan. Balik kulit. Selama ini enggak, wah Pak kartu kredit itu setan, ini setan. Wah kalau semuanya setan ya saudara hidup di gua saja saudara. Saudara hidup di gua nyalakan api pakai kayu. Iya sembahlah Tuhanmu. Maaf, enggak, ini hanya bercanda saudara. Mari kita gunakan apa yang sudah Tuhan berikan untuk membuat kita lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau teknologi itu dikatakan setan saudara, Matius 24 ayat 14 itu berarti juga tidak benar. Dan Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia. Zaman sekarang orang mau memberitakan Injil di seluruh dunia gampang. Rekam saudara khotbah, taruh di internet seluruh dunia bisa lihat. Kurang baik apa Tuhan menciptakan teknologi bagi kita. Mari hari ini kita mau berkata Tuhan aku mau menyenangkan-Mu. Aku mau belajar lebih lagi Tuhan. Nah mungkin khotbah hari ini bagi saudara, ini apa? Seminar teknologi enggak? Saya percaya Tuhan yang akan berbicara pada saudara untuk bisa lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi. Dan kita gunakan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami terima pada pagi hari ini. Tuhan biarkan kami boleh menikmati makanan yang berbeda pada hari ini. Kami percaya apa yang Engkau ciptakan bagi kami itu semua baik adanya. Dan kami sudah Engkau ciptakan untuk menguasai dunia ini. Terutama dalam hal teknologi. Jangan kami yang dikuasai oleh teknologi Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, kami percaya mujizat pasti akan terjadi. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Di dalam nama Yesus panjang hari ini kita semua sehat. Kita diberkati
dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kita lakukan berhasil, beruntung dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan,